Sultan atau yang mewakili, yang saya hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Pandian, serta yang saya hormati Kepala Puskesmas Pandian Sumeneb, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pandian Kota Sumeneb, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ketua Basnas Sumeneb, serta juga yang saya hormati Ketua PC Lazismo Sumeneb, Ketua PC Lazismo Kabupaten Sumeneb, pimpinan PMH, pimpinan LMI Sumeneb, serta juga yang saya hormati Kepala Dusun Pandian Selatan dan seluruh Bapak Ibu para hadirin, para undangan yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersilaturahim, berkumpul dalam rangka rapat bersama persiapan launching Kampung Zakat di Kota Sumeneb, termasuk juga bersama-sama untuk memberdayakan dan mengoptimalkan keberadaan Kampung Zakat di Kabupaten Sumeneb ini. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan berkenannya Bapak Ibu sekalian hadir di kantor kami di ruang Zoom meeting ini dalam rangka bersama-sama memusyawarahkan hal yang luar biasa, yaitu tentang Kampung Zakat. Bapak Ibu telah meninggalkan berbagai kewajiban yang luar biasa di kantor masing-masing, ini hadir dan bersama-sama untuk memusyawarahkan Kampung Zakat. Semoga hari ini ternyata ibadah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Kampung Zakat ini kalau saya ibaratkan seperti rumah. Rumah itu tidak akan selesai dan tidak akan bagus nantinya muntak ejung-ejung arsa. Kami di kantor Kemenag Kak Dito bagian searang-sarang kakui membangun Kampung Zakat ini. Tentu tidak hanya menjadi domainnya kami di Kemenag Sumeneb, tapi ini mari bersama-sama untuk mengembangkan dan memajukan Kampung Zakat Sumeneb. Oleh karena itu bentuk kontribusinya adalah bersama-sama juga. Ibarat rumah tadi, beda se apareng kentengan, beda se apareng botona, beda se apareng furniturnya, beda se apareng teman-teman. Dan semua itu pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah dengan kita niat ikhlas untuk membantu dan mengembangkan serta memajukan Kampung Zakat ini, insya Allah ini menjadi wasilah kita untuk dalam hal ini adalah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan Aktina ke depan kita saling menguatkan, terus saling berkoordinasi, sehingga ke depan apa saja yang bisa kita lakukan bersama untuk Kampung Zakat ini. Sehingga keberadaan Kampung Zakat ini yang kita mulai di Kampung Pandian Selatan, Desa Pandian, yang alhamdulillah Pak Kalibun luar biasa apresiasinya terhadap kita semuanya. Ini menjadi satu titik awal penting bagi kita. Dan harapannya nanti setelah Kampung Zakat ini terus berjalan, maju, dan semuanya berkontribusi, insya Allah ini akan terus semakin baik. Dan bisa saja pada titik waktu tertentu nantinya kita bisa membuat satu Kampung Zakat yang baru di desa yang berbeda, tergantung pada kesepakatan kita masing-masing. Yang ketiga, dalam rangka persiapan launching ini, tentu ini adalah satu wujud awal konkret kerjasama kita semuanya. Sekali lagi, di dalam kerjasama dari berbagai instansi dan institusi serta organisasi ini, di antara kita tidak ada yang terdepan, tidak ada yang di belakang. Semuanya punya hak dan kewajiban yang sama, insya Allah juga pahalanya sama, tergantung kontribusinya masing-masing. Maka surah fi'lu ka surah fadluhu, timun sopeng nolenya kejenabenya anasa. Dan ini tidak dalam rangka untuk kemudian ego sektoral masing-masing, tidak. Karena artinya yakin ajunan saya buka itu ikhlas
untuk memberdayakan masyarakat, dan pahalanya akan kembali kepada kita semuanya. Sumbangannya bisa dari instansi masing-masing, atau kemudian kalau saya instansi, kapan saya dapat pahala? Boleh juga nyumbang dengan dana pribadi masing-masing juga. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu sehingga harapan saya nanti di launching Kampung Zakat ini yang kami berharap betul nanti bisa era bisa yang mulia Bapak Bupati, yaitu Bapak Ahmad Fauzi Wongsoyodo SHMH, harapannya seperti itu. Dan juga bagaimana dengan dilaunching oleh beliau nanti akan terus kita ke depan saling memperkuat dalam rangka pemberdayaan Kampung Zakat ini. Ada beberapa program yang kita rumuskan bersama untuk sementara, dan ini tentu tidak final. Bisa saja juga ada beberapa tambahan-tambahan program dari masing-masing kita. Di antaranya adalah ada penyerahan bantuan pemberdayaan ekonomi umat sebesar 20 juta rupiah dari Kemenag, Pak. Dari Kemenag. Kemudian juga ada program bantuan bibit lele untuk 5 orang pemelihara. Ada santunan yatim dan duafa, ini bisa berkala. Pun juga ada bimbingan TPQ, TPA dan tahfidz Quran, ini dari KUA Kota, oleh dari penyuluh dan penghulu. Sehingga kita bukan hanya sekedar yang bersifat finansial, tapi juga yang bersifat edukatif, spiritual juga perlu kita sampaikan. Penyaluran zakat fitrah, bimbingan dan pelatihan pemulasaran jenazah itu juga tidak berikan. Penyuluhan anti narkoba dan pencegahan kenakalan remaja, penyaluran hewan kurban, pelatihan dan pendampingan pemasaran online UMKM, kemudian bimbingan konseling serta pemberdayaan majelis taklim, orientasi dan pembinaan masjid mushola, edukasi yaitu literasi sadar zakat, kemudian bimbingan pusaka sakinah dan penguatan moderasi beragama, bantuan perlengkapan wisata air, dan juga yang kalah penting dari semuanya adalah beasiswa untuk siswa yang menjadi penduduk di Kampung Zakat itu. Ini beberapa yang akan kita rancang, dan tentu kalau masih kurang ini menjadi hak dan kewajiban kita bersama. Mungkin dari Pak Rahman ada hal apa yang ditambahkan untuk. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dari kami untuk sementara saya cukupkan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Bapak Koordinator, Bapak Ibu sekalian, yang hormat kami sampaikan bahwasanya program Kampung Zakat ini adalah inisiasi sebenarnya dari Kementerian Agama Pusat yang diluncurkan di daerah untuk mensinergikan lembaga-lembaga zakat maupun PAS yang ada di setiap kabupaten kota agar dana zakat, infak dan sedekahnya terfokus dan lebih terukur dalam penyalurannya. Jadi dalam hal ini kami mohon utamanya kepada bapak-bapak dari PAS dan LAS yang ada yang hadir, kami mohon untuk menyisihkan dari program-programnya yang ada untuk dimasukkan ke dalam program Kampung Zakat ini. Kenapa? Dalam artian selama ini zakat, infak dan sedekah ini merupakan suatu potensi perekonomian umat yang sebenarnya apabila dikelola dengan baik akan sangat besar baik manfaat maupun dampaknya pada masyarakat. Jadi dalam hal pengelolaan zakat, infak dan sedekah ini selama ini kita yang parsial, misalkan Lazisnu, LMI, BMH maupun Basnas sendiri kadang menyalurkannya itu tumpang tindih. Jadi tidak fokus pada suatu masyarakat tertentu, maka indikator ataupun outputnya tidak terlihat dengan jelas. Oleh karenanya Kementerian Agama merumuskan suatu langkah kecil yang semoga nantinya menjadi sebuah program yang besar, di mana kita memilih satu kampung saja untuk fokus diberdayakan, yang tujuan utamanya bagaimana para mustahik ini nantinya bisa menjadi muzaki. Jadi kita tidak terlalu muluk-muluk bikin program yang sangat, Bapak Ibu sekalian, menyisihkan ada program-program
di lembaganya ataupun institusinya yang bisa disinergikan dengan kampung zakat. Maka dari itu sesudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala beberapa program tadi adalah program-program yang diampu oleh Kemenak Sumeneb, KUA Kota Sumeneb sementara yang masuk, Lazisnu dan Pemdes Bandian. Jadi Pemdes Bandian sendiri sudah dalam artian memiliki kepedulian terhadap program ini dan menyisihkan program-program desanya untuk sinergi dengan kampung zakat. Oleh karenanya kami dari Kemenak Sumeneb mohon dengan hormat secara bergiliran dari Bapak Ibu sekalian, mohon adanya sumbangsih lah, entah itu ide ataupun program yang sangat kami hargai. Terima kasih. Selanjutnya secara begitu menarik ya, dan perlu kita dukung bersama. Saya melihatnya dari dua perspektif. Pertama dari sisi pelaksanaan program itu sendiri, yang kedua dari sisi intervensi program dari OPD terkait. Yang pertama, kalau kita melihat dari proses program kegiatan, sebenarnya di DPMPTSP Naker ada program kegiatan pelatihan, Pak. Cuman kegiatan pelatihan memang harus proposalnya N-1. Jadi kalau tahun 2024 Bapak bisa mengajukan, sebenarnya sudah masuk proposal-proposal yang ada kegiatan. Jadi kita di DPMPTSP Naker yang tahun 2023 kemarin ada beberapa kegiatan pelatihan. Mulai kegiatan pelatihan desain grafis, ya, multimedia, teknologi komputer atau teknologi informasi, ada juga rias pengantin, ada pramuka dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin sinergikan, mungkin momennya kurang pas, karena untuk yang tahun 2024 nanti kita sudah banyak pendaftar untuk kegiatan pelatihan yang sudah masuk ke kita. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada beberapa di lokasi Desa Bandian yang kita saring untuk bisa diikutkan pelatihan di tahun 2024. Ini bentuk sinergi dari pelaksanaan kegiatan di DPMPTSP Naker ya. Silahkan nanti kegiatan-kegiatan itu sudah ada di daerahnya, apakah itu bengkel sepeda motor, apakah itu kegiatan tata boga, tata rias pengantin, apakah kegiatan multimedia dan sebagainya. Yang kedua, saya sangat apresiasi kegiatan kampung zakat ini, karena selama ini kita sudah ada Basnas ya, ada Lazisnu, dan insya Allah kita jadwalkan dengan Basnas itu kita akan kolaborasi mengundang perusahaan-perusahaan. Kalau di kalangan ASN itu kayaknya sudah dipotong gitu untuk zakatnya itu, potong gaji atau potong TPP ya. Ini sudah menjadi regulasi ya di ASN. Karena ini ada kampung zakat, nanti saya ingin metodenya nanti seperti apa. Mungkin, dan selama ini saya melihat Basnas sudah transparan, Pak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan santunan anak yatim itu biasanya setiap bulan beliau melaporkan kepada OPD penyumbang. Itu sebenarnya trust, kepercayaan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Basnas, apakah ada perbaikan rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Makanya nanti agar supaya kampung zakat yang launching di Desa Bandian itu bisa diterima oleh masyarakat, paling tidak kampung zakat itu punya program. Apakah itu program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendek apa yang dilakukan? Di launching saja, ini loh program-program kampung zakat Desa Bandian ini. Dan dalam bentuk pertanggungjawaban, setiap dana yang masuk di kampung zakat itu nanti kita laporkan. Jadi kenapa dulu untuk mengambil zakat itu tidak jalan? Karena berkenaan dengan trust, Pak. Zakat itu berkenaan trust. Begitu orang tidak transparan dalam pengelolaannya, orang akan menyumbangkan zakatnya itu enggan lagi, tidak mau lagi. Makanya kalau biasanya seperti Basnas ada laporan pertanggungjawaban, digunakan untuk apa? Oh Pak, kita ada santunan anak yatim sekian orang. Oh Pak, kita melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, lokasinya di sini-sini. Ada dokumentasinya. Itu satu. Yang kedua,
Ya mudah-mudahan dari sisi perizinan sudah clear semua ya, dari sisi perizinan dan masalah gedung. Saya nggak tahu gedungnya digunakan di Pandian itu di mana lokasinya, dan mudah-mudahan kalau di launching di tanggal 3 Januari itu semuanya sudah ready kalau disiapkan Pak Bupati akan launching ya. Nah, harapan saya misalnya nanti Pak Bupati launching, gunakan pola pelaksananya dengan menggunakan peta hering, Pak. Jadi bukan hanya pemerintah yang terlibat, dunia usaha juga terlibat, dunia swasta terlibat, masyarakat juga terlibat, kalangan akademisi juga terlibat, kalangan media massa juga terlibat, semuanya terlibat. 5 ini harus terlibat. Nah, Pak Bupati dalam pelaksanaan kegiatan event itu mewajibkan ya, kalender event ya atau apa saja, mewajibkan ada UMKM. Jadi kalau nanti launching tanggal 3 Januari, Bapak bisa gandeng dari Disperindak, libatkan UMKM di sana supaya meriah. Ini untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Kalau kita di perizinan, Pak, di OSSRBA, kita sampai sekarang sudah 14.175 NIB yang kita keluarkan. Nomor induk berusaha yang kita keluarkan. Dan itu 95% adalah UMKM, Pak. Nah, UMKM ini yang menjadi backbone atau tulang punggung perekonomian Kabupaten Sumeneb. Kita yang pasca COVID kemarin yang minus pertumbuhannya naik ke 3,1, sekarang naik ke 5,1, Pak. Pertumbuhan ekonominya. Itu semuanya ditopang oleh UMKM. Nah, ini nanti pada saat ada kegiatan launching ini, tolong UMKM juga dilibatkan. Terserah mau jual rojak, jual soto, jual di sekitar lokasi, yang penting ada keterlibatan UMKM supaya apa? Tingkat perekonomian masyarakat dari kegiatan itu juga ada berdampak. Tidak hanya di sukses pelaksanaan, tapi juga dari sisi penyelenggaraan juga sukses. Nah, saya mengharapkan nanti kegiatan-kegiatan ini ya kalau bisa dari pilot project. Kalau ini sudah berhasil, Bapak bisa melaunching, tidak hanya diresmikan oleh Pak Bupati, nanti mungkin anak yatimnya bisa ke Basnas, karena Pak Bupati setiap membuka ada anak yatim. Bapak melaunching program-programnya apa? Jangka pendeknya, saya punya program ini, Pak. Jangka menengahnya program kampung zakat seperti ini, jangka panjangnya seperti ini. Nah, program-program itu dengan metode transparansi yang dibuat, insya Allah nanti akan banyak menarik perhatian. Tidak menutup kemungkinan orang yang sudah menjakatkan sebagian hartanya melalui pemotongan di TPP, melalui Basnas, juga akan menyumbang di kampung zakat yang jadi dibangun, dan selama itu memiliki program yang jelas, visi misinya jelas, dan kegiatannya sudah bisa dilihat dan nampak nyata. Terus yang terakhir, berkenaan dengan programnya tidak tumpang tindih, saya sepakat, Pak. Jadi kalau bisa orang penduduk miskin cukup banyak di Kabupaten Sumeneb. Jadi kalau hanya dari Basnas mungkin ada yang tidak tercover. Nah, ini tugas-tugasnya di kampung zakat di Desa Pancir. Paling tidak kita bisa menginventarisir orang-orang anak yatim di komunitas Desa Pancir. Itu yang harus kita tangani dulu. Jangan kita berbicara keluar terlalu jauh, sementara di sekitar lokasi kampung zakat itu masih banyak anak terlantar, orang miskin, anak yatim piatu yang masih belum tertangani. Ini ironis nanti. Ini jadi pukulan kita. Oh, di Desa Pandian ada kampung zakat, tapi masih ada anak-anak miskin yang atau anak terlantar yang tidak tertangani dengan adanya keberadaan kampung zakat itu. Jadi saya sangat menyambut apa yang akan dilakukan oleh Kemenag. Ini saya dukung 100%. Nah, ini jadikan pilot project, namanya pilot project, ini harus sukses, Pak. Jangan sampai pilot project ini mau buat 2, 3, 4 kampung zakat, yang satu aja belum sukses, mau buat replikasinya. Ini jadikan pilot project sehingga ini menjadi satu contoh atau role model bagaimana nanti meningkatkan atau menyebarluaskan kampung zakat di daerah-daerah lain atau desa-desa lain yang ada di Kabupaten Sumeneb. Saya kira itu masukan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya secara bergilir Ketua Basnas, kami persilakan. Ya, mungkin jadi
target pertama yaitu beasiswa pada siswa miskin atau anak yatim. Soal jumlah nanti kita di lapangan karena hasil asesmen ada di Pak Haji Mabut. Yang kedua, pengembangan ekonomi yaitu dengan bantuan ternak kambing kepada mustahik, terutama bagi warga yang senang beternak. Tiap orang mendapatkan 3 kambing. Dan yang terakhir nanti di acara launching biasa dihadiri Bapak Bupati dan OPD, yaitu santunan anak yatim dan juga ditambah duafa. Itu program yang akan dilaksanakan di Kampung Zakat dari Basnas Kabupaten Sumeneb. Nanti kalau misalkan ada program-program lain kita sinergikan dan Basnas siap untuk selalu mensupport kegiatan ini. Terima kasih. Saya mewakili Isra. Jadi untuk sharing program memang di tanggal 7 sebenarnya Januari itu ada kreasi anak yatim yang kolaborasinya dari pemerintah kabupaten dengan Basnas. Mungkin bisa disisihkan di situ untuk pengentasan untuk anak yatim dan duafa, jadi bisa di sharing ke desa Bandian. Yang kedua, dalam waktu dekat juga di bulan Ramadan juga di situ ada bantuan sembako untuk duafa. Jadi mungkin bisa kita di-sharing masuk ke lokasi di desa Bandian untuk ke depan jauh itu mungkin ada insentif untuk guru ngaji. Itu bisa diprogramkan ke depan untuk bagian desa. Memang kalau guru ngaji itu kan banyak madrasah Pak. Kalau untuk wafa mungkin bisa masuk dari memang kalau guru ngaji memang perlu orang kenaan. Jadi mungkin itu dari desa. Terima kasih. Dari kami dari OPD Sumeneb, ya sebenarnya tidak beda dengan disampaikan Basnas. Kita juga bergerak di biasa di WA kemarin. Cuman kita bedanya dengan Basnas. Kalau Basnas pokoknya masuk sendiri. Kita ini bedanya. Artinya kita di kegiatan kampung ini memang sangat mendukung dengan indikator saya tadi. Tapi kita hanya ingin menyampaikan begini. Kita akan terus mendukung kegiatan apa yang menjadi kegiatan kekuatan kita dari kegiatan yang sudah disampaikan tadi. Cuma kami menyampaikan perlu ada di launching itu ada kegiatan layanan kesehatan belum jadi penting. Karena pengalaman kita kemarin hanya santunan dan itu sudah menjadi menjadi kegiatan biasa sudah. Santunan orang biasa itu yang sifatnya berkelanjutan. Kayak kemarin kita dengan Lorisno Basnas, ya kita minimal punya kegiatan misalnya di satu daerah ya kayak Kampung Zakat di Bandian. Kita ada beberapa mahasiswa yang memang di bawah target, kita sekolahkan sampai selesai. Bukan hanya uang saku atau apa dan sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa Kampung Zakat ini tidak hanya serta-merta kita bentuk, tapi enggak menurut saya. Terus yang kedua mungkin kita lagi juga akan mendukung, tapi ya kami tidak bisa menyampaikan hal ini di civil public seberapa besar yang akan kita berikan, tapi kita akan terus mendukung dengan kegiatan itu dan akan selalu mendukung harapan-harapan yang Kampung Zakat. Dan ini Kampung Zakat ini tidak hanya ada di Bandian, tapi nanti ke depan akan terus ada kampung-kampung Zakat yang lain. Mungkin itu hitanan massal. Mungkin bisa kerjasama dengan dinas kesehatan atau puskesmas minimal gitu. Karena kemarin kami punya kegiatan itu sebanyak tidak sedikit, menurut saya sebanyak 75 orang yang dihitam. Nah, mungkin juga ini bisa dimasukkan gitu. Nanti bisa kerjasama karena kami juga punya tim, biar tim kami nanti bisa berkolaborasi dengan Kampung Zakat. Itu saja yang perlu. Bahwa BMH siap mendukung dan mensupport
apapun yang dibutuhkan, baik itu dari program maupun dan yang lainnya. Jadi mungkin dari teman-teman dari Basnas, terus LAS yang lain seperti Lazisnu dan Lazismu membawa program beasiswa dan santunan yang lain. Mungkin dari BMH sendiri, insya Allah karena sudah disampaikan tadi programnya, kita membantu di program yang lain, yaitu program ekonomi seperti halnya bibit lele. Nah, insya Allah BMH juga akan ikut membantu jika dibutuhkan, baik itu dana ataupun yang lainnya. Yang penting nanti bagaimana program tersebut bisa dikontrol secara maksimal sehingga warga yang sudah diberikan bibit lele itu bisa menjadi muzaki agar dapat berkontribusi kepada halayak di tempat tersebut. Mungkin kami sebagai masyarakat Bandian rasa berterima kasih yang mana mendapatkan kepercayaan program Kemenang. Mungkin ini yang pertama dilaksanakan di Sumeneb. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami semua berjalan dengan lancar. Sangat antusias karena apa yang ada dalam misi program Kampung Zakat ini sinergi dengan apa yang ada di program kami. Oleh karena itu kami berharap kerjasama yang baik ini dan kita sambut bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang juga Kampung Zakat juga bisa masuk di program Kampung Zakat. Kami dari Bank BPS Bakti Sumekar, memang dari Bank BPS Bakti Sumekar itu setiap tahunnya menyisihkan laba kita, yaitu zakat infak dan sedekah, dan kita sudah kerjasama dengan Basnas sudah kita lakukan, dan terkait dengan pemberian bantuan kepada anak yatim, terus korban macam-macam sudah kita lakukan. Artinya BPS siap mendukung terhadap kegiatan tersebut dan siap membantu terkait dana-dana yang diperlukan. Tinggal nanti dari pihak atau Basnas atau Kampung Zakat itu bisa mengajukan proposal ke BPS dan kita siap mendukung terkait kegiatan tersebut, dan dana itu memang ada di kita setiap tahun itu menyediakan zakat infak dan sedekah. Mungkin KUA Kota sangat siap mendukung terhadap kegiatan ini. Terus KUA Kota yang akan diberikan adalah bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat, baik berupa keluarga sakinah, bimbingan keluarga sakinah, atau pengentasan buta huruf aksara Al-Quran, juga pembinaan terhadap anak-anak ataupun remaja yang nakal. Itu nanti bisa kami membantu dalam hal bimbingan dan penyuluhannya, ataupun juga anti narkoba kami juga bisa siap membantu. Mungkin juga kami akan membantu dalam hal program tahfidzul Quran, baik di tingkat anak-anak, remaja ataupun dewasa, baik dari segi membacanya ataupun hifdzul Qurannya. Jadi kami sampaikan juga bahwa KUA Kota kurang lebih memiliki 10 penyuluh, 1 dari PNS, ada 4 dari ASN P3K, dan juga ada 5 dari non-PNS. Jadi insya Allah KUA Kota siap untuk mendukung dalam hal bimbingan dan penyuluhan. Program kesehatan sesuai dengan yang disampaikan tadi dari tim Kemenang terkait masalah launching serta program-program yang akan dijalankan. Untuk launching mungkin ini dalam jangka pendek kita Puskesmas
bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dan sesuai yang harapan dari Lasismo itu ada hitanan massal. Ini saya menemukan hal yang baik sekali, dan memang bulan kalau nggak salah 2 pekan kemarin Lasismo sudah mengadakan hitanan massal di wilayah kerja Puskesmas Pandian, yaitu di Karangtua. Jadi Lasismo itu punya tim sendiri untuk mengadakan tenaga untuk melakukan hitanan. Jadi mungkin nanti bisa berkolaborasi untuk hal tersebut. Untuk jangka panjangnya mungkin seperti dikatakan Bapak Kades dari Pandian, kemarin saya ikut musdesnya juga serta musrenbang desnya di mana Desa Pandian. Alhamdulillah untuk program-program terkait masalah kesehatan juga banyak mendukung sekali program-programnya. Hal tersebut untuk program di Puskesmas Pandian, khususnya di Dusun Pandian Selatan ini, untuk tahun 2024 ini ada penambahan posyandu. Jadi dulu pernah ada kasus gizi buruk, stunting yang tidak tertangani oleh posyandu yang memang agak jauh. Untuk tahun 2024 insya Allah sudah fit ya Pak Klebon untuk mendirikan pos baru, dan itu sudah memang lokasinya di Pandian Selatan ini. Jadi ini sudah kami lakukan musyawarah desa kemarin. Ini sudah insya Allah tepat sasaran kita mengadakan pos baru di Pandian Selatan. Terkait bebas narkoba serta kenakalan remaja, ini juga mungkin dari program KUA kita juga kesehatan, bebas narkoba, terus kenakalan remaja ini memang merupakan kegiatan rutin kami. Jadi kita mungkin untuk momen-momen tertentu secara rutin kita mengadakan pembinaan tersebut, dan memang dengan KUA kita sudah melakukan MOU untuk kegiatan-kegiatan penanganan stunting dan segala macamnya. Ini sudah kita jalankan. Mungkin itu yang dapat Bapak dan Ibu beserta rapat cukup antusias dan sangat membanggakan bagi kami program-program yang sudah disampaikan. Sebelum menginjak pada yang lain, saya lebih khusus pada Puskesmas Pandian permohonan pada saat launching apa bisa ada misalkan pemeriksaan gratis pada saat launching tanggal 3 Januari itu. Insya bisa. Alhamdulillah. Jadi pada rapat pertama disampaikan juga ada layanan posyandu lansia dan sebagainya. Biasanya kita pemeriksaan gula darah, kolesterol, pemeriksaan saat launching Pak ya. Iya. Jadi sementara ini Bapak Ibu peserta rapat, kami mengundang sekaligus memohon program dari Bapak Ibu sekalian semampu kami. Selanjutnya nantinya ketika kita sudah berjalan kampung zakat ini tidak menutup kemungkinan adanya organisasi ataupun swasta yang mau ikut bergabung dengan kita. Kami mohon informasinya. Jadi kami simpulkan dari seluruh yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, untuk yang dari BAS dan LAS itu termasuk UPZ Kemenak sudah siap berupa materi maupun program. Sedangkan untuk yang dari institusi kami simpulkan baik proposal. Jadi seperti itu, baik dari BPRS, dari Snaker, dari Gesra, dari Pemdes juga baik proposal begitu. Jadi terima kasih banyak, ini akan kami inventarisir dan kami jadikan suatu bentuk proposal utuh nantinya yang akan kami sampaikan sekaligus untuk mengundang Bapak Bupati Sumeneb pada saat launching nanti. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami akhiri, kami mohon ada perwakilan dari lembaga-lembaga yang kami sebut untuk dijadikan pengurus di kampung zakat ini. Sekiranya bersedia, tapi saya harap bersedia agar kita lebih transparan dalam pengelolaannya. Untuk Basnas secara keseluruhan tentunya. Jadi Basnas ini kami dapuk sebagai pembina dan sekaligus pengawas. Jadi penasehat di sini adalah Bupati Sumeneb. Pembina itu Kepala Kantor Kemenak Sumeneb, Basnas, dan Kepala Desa Pandian Sumeneb.
pelaksana, saya sendiri sebagai ketua, wakil ketua Bapak Dr. Andes HR Fajar Priyambadi MSI. Ini ketua ranting NU Pandian ya Pak ya, ya Pak Heris ya, sekaligus tokoh masyarakat di Pandian. Sekretaris Kepala KUA Kecamatan Kota Pak Haji Muhammad Afif, wakil sekretaris Saudara Teddy Irawan, bendahara Ustadz Mustal Arifin dari Kota juga, wakil bendahara Saudara Ridul Akbar. Divisi-divisinya, divisi program dan kegiatan kami pasrahkan ke Lazisnu. Sedangkan anggotanya kami tunjuk dari Lazisnu juga, Haji Muhammad Ramli dan Muhammad Mansur, ditambah satu perangkat desa Pandian. Untuk divisi humas dan publikasi dari LMI bersedia? LMI kayaknya tidak hadir ya? Tidak hadir. Untuk sarana prasarana dari BMH siapa Ustaz?